permintaan maskernya supaya dibuka. Silakan saudara terdakwa. Izin yang mulia. Ya, silakan. Pak Ferdi Sambo. Saudara, mohon maaf, tidak ada komunikasi dalam hal ini. Apa yang mau saudara sampaikan? Karena saudara bukan pihak di sini, tidak bisa bertanya. Yang bisa bertanya cuma hakim, penasihat hukum, dan jaksa. Baik. Apa yang saudara mau sampaikan, nanti kami akan yang bertanya. Baik, yang mulia. Yang ingin saya sampaikan yang mulia, Ya. ada beberapa hal. Pak Ferdi Sambo ini adalah seorang ayah bagi anak-anaknya. Saya pun seorang ayah bagi anak-anak saya. Jadi, bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Ferdi Sambo jadi saya jadi Pak Ferdi Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaan dia? Begitu juga kepada Ibu Putri. Ibu Putri setahu saya seorang perempuan yang kami dengar selama ini baik-baik saja di rumahnya anak saya tinggal. Seorang perempuan itu adalah berhati nurani yang sangat halus. Begitu di rumahnya kejadian sadis begitu, di mana lalu keibuannya? Seandainya anak mereka dibikin begini, bagaimana perasaannya? Itu saja. Itu saja. Ibu, ada yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia. Ya. Saya di sini sebagai ibu kandung almarhum Yosua yang telah mendidik anak saya untuk menghormati atasannya Ferdi Sambo dan Putri. Di sini saya sebagai ibu harus mengutarakan bagaimana hancurnya hati saya kepada anak kandung saya yang sudah saya lahirkan, yang sudah saya besarkan sebagai titipan Tuhan yang membanggakan buat keluarga kami. Dia menghormati Bapak sebagai atasannya. Kejahatan apa yang harus Bapak tutupin untuk menginginkan kematian daripada anak aku, almarhum Yosua? Apa saja yang mau ditutupi? Kami habis pikir sebagai ibu. Itu satu. Kedua, penegak hukum. Bagaimana penegak hukum sebagai panutan di institusi ini tidak bisa melindungi anak yang sudah siap mengawal, mendampingi Bapak selama bertugas di sana dengan setia dan tanggung jawab. Kalau ada kekurangan anakku, sebagai atasan Bapak bisa bijaksana dan memberitahu atau memberikan sanksi buat anak saya. Tapi dengan sadisnya, dengan keadaan mata terbuka Bapak, anak saya Bapak habisi, nyawanya Bapak rampas. Itu adalah hak Tuhan Bapak. Kata Bapak saya dengarkan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan. Ini ya, Bapak saya kutip ini. Pemberitahuan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan yang seiman juga dengan kami ibunya, dengan anakku Nurhaliza Yosua yang sudah Bapak adopsi. Tapi dengan tegaknya Bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian. Untuk sekejap Bapak Ferdi Sambo hancurnya hatiku Bapak. Bapak mempunyai ibu, Bapak lahir dari seorang ibu, Bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu mohon segeralah sadar, bertobatlah Pak. Tetesan darah anakku itu
Bapak yang bersusah payah melahirkan, membesarkan, mendidik anakku menjadi anak kebanggaan buat kami yang sudah Bapak hancurkan harapanku dan harapan aku yang begitu terjadi, Bapak. Begitu hormatnya kepada Bapak yang tidak pernah mengeluh pun seberapa tugasnya dan tidak pernah bercerita atas apa yang kurang, tetap mengkabari yang baik dan aman baik-baik. Ini Pak Ferdi Sambo, segera sadarlah, bertobatlah. Hidup ini tidak kekal dan abadi. Kekuasaan apapun, pangkat apapun keberadaan kalian, Tuhan kalau mengendaki semua akan lenyap, akan musnah. Apa yang kita tuai, kita tabur, akan kita tuai, Bapak. Jadi mohon sadarlah sebagai ciptaan Tuhan. Oke, cukup Bu ya. Ibu Putri, Pak mohon yang mulia, saya akan utarakan juga ini. Saya sebagai seorang ibu putri, ibu juga sebagai seorang ibu yang memiliki beberapa anak. Berikanlah contoh panutan kepada anak-anak. Bisalah kita seorang ibu yang memberikan didikan yang baik kepada anak, karena ibu memiliki keturunan. Jadi jangan bagaikan Potifar atau Ratu Isabel yang kejam pada saat ini. Ibu muncul ke dunia ini bagaikan Potifar. Jadi anak aku Nofriansah Yosua, tolong pulihkan namanya, pulihkan keluarga kami dari pundahan kebohongan ibu. Sudah terbunuh anakku Ibu, sudah tercapai keinginan kalian, sudah puaskah dengan perbuatan kebulian kepada anakku yang sudah merampas nyawa anakku dengan sadisnya, dengan komplotanmu itu? Jadi Bu, sadarlah. Terlalu kejam seorang ibu melihat, mengetahui, mendengar. Tak mungkin ibu tidak mengetahui. Ibu punya mata dibikin Tuhan. Ibu diberi Tuhan hati nurani, tapi hati nurani ibu sudah sia-sia, sudah mati. Jadi segeralah sadar, bertobatlah dan berkata jujurlah di dalam kasus ini, agar arwah anakku tenang. Bagaikan ibu, relakah anak ibu disiksa, dianiaya? Ikhlaskah ibu seperti yang ibu bilang, saya mempercayai suami saya yang saya cintai? Jadi kalau anak ibu seandainya dibuat seperti yang kalian lakukan ini kepada anakku, apakah rela dan ikhlas? Itu Bapak yang mulia.